Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Idionova, NIM C24190060. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang pengantar praktikum laboratorium. Nah, dalam video ini tuh nanti aku akan membahas tentang prosedur operasional baku, terus alat-alat yang ada di laboratorium, sama bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam praktikum. Nah, yang pertama ini akan membahas dulu nih tentang prosedur operasional baku atau POB dalam laboratorium. Nah, yang pertama, mahasiswa itu harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam laboratorium. Laboratorium itu dibuka pada jam kerja, yaitu dimulai dari pukul 8.30 sampai 15.30. Terus juga kalau mau masuk ke dalam laboratorium itu harus menggunakan jas lab sama alat cek yang bersih. Lalu kalau udah setelah selesai memakai alat-alatnya, bahan semua yang ada di laboratorium itu harus menyimpan kembali dan membuang limbah. Terus juga wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan pada laboratorium. Nah, yang selanjutnya ini ada alat-alat di laboratorium. Yang pertama itu ada mikropipet. Jadi mikropipet ini itu berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya itu ada timbangan digital. Timbangan digital tuh udah pasti ya untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Nah, caranya gimana sih menggunakan timbangan digital? Yang pertama itu tekan tombol on off-nya, terus lalu masukkan bahan yang akan ditimbang, lalu ditutup dan tunggu angka di layarnya itu stabil. Nah, setelah stabil, angkat dan bersihkan kembali. Habis itu, kalau udah selesai, kalibrasi dengan menekan O atau T, pastikan keadaan bersih dan rapi. Nah, selanjutnya itu ada vortex. Vortex ini alat untuk homogenisasi sampel atau larutan. Cara menggunakannya itu, pertama itu hubungkan ke arus listrik dulu, lalu tekan on. Lalu atur kecepatannya dengan memutar tombolnya. Letakkan sampel di piringan pemutar yang atas warna hitam itu, lalu kalau sudah selesai penggunaan, kembalikan tombolnya ke posisi off. Nah, nanti tuh dilepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi setelah digunakan. Lalu itu ada mini inkubator. Gambarnya seperti ini, yaitu untuk mengontrol menjaga suhu di dalam inkubator. Jadi cara menggunakan mini inkubator ini, yang pertama itu harus dihubungkan dulu dengan listrik, lalu tekan on ya. Di belakang mesinnya itu ada tombol on, lalu atur suhu dan tekan start. Lalu setelah suhunya itu sesuai yang kita inginkan, masukkan sampel ke dalam lubang-lubang inkubatornya. Jadi setelah penggunaan, kalau misalnya selesai semua, ambil sampel dari mesin, terus lepaskan penghubung arus listriknya, sama keadaannya itu harus bersih dan rapih kembali. Selanjutnya itu ada hot plate stirrer. Ini tuh untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan magnetik. Nah, caranya gimana sih? Cara memakainya itu pertama harus dihubungkan dengan listrik, terus letakkan gelas kaca di dalamnya, lalu putar tombol heat yang ada di depan itu, dan atur tingkat pemanasannya mau sampai berapa. Nah, kalau misalkan udah selesai penggunaannya, putar tombol heat dan setir ke 0 lagi. Nah, kalau misalkan udah selesai, benar-benar selesai, itu lepaskan penghubung arus listriknya, sama pastikan keadaan itu harus bersih dan rapi. Nah, yang selanjutnya itu ada elektroforesis. Elektroforesis ini buat memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara menggunakannya itu harus dihubungkan dengan listrik juga, terus tekan tombol on-nya, habis itu dibuka, tutup elektroforesisnya, masukkan gel agar-rose, tuang TAE hingga terendam. Nah, habis itu masukkan sampelnya nih ke dalam sumur, habis dimasukkan, ditutup, terus diatur waktu dan tegangannya. Kalau udah diatur sesuai yang diinginkan, lalu tekan start.
Nah, habis itu kalau misalkan udah selesai, ambil terus penutupnya ditutup lagi, lalu lepaskan hubungan listriknya, sama pastikan keadaan itu harus selalu bersih dan rapi setelah digunakan. Selanjutnya itu ada UV fluorescent table. Nah, kalau ini tuh alat untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarose. Jadi yang cara penggunaan itu pertama hubungkan juga dengan listrik, memakai listrik juga, lalu buka kaca penutup, terus letakkan gel agarose-nya itu di meja UV-nya. Habis itu ditutup lagi dan tombol on-nya ditekan. Nah, setelah penggunaan UV, kembalikan ke tombol posisi off, terus dikeringkan meja UV-nya dengan tisu, baru tutup lagi, terus cabut kabel listriknya, sama harus dalam keadaan bersih dan rapi setelah dipakai. Nah, lanjut lagi itu ada PCR. PCR ini alatnya seperti itu dan fungsinya itu untuk amplifikasi gain. Gimana cara penggunaannya? Pertama harus dihubungkan lagi dengan listrik, lalu tekan on di bagian belakang mesin itu ada tombol on, lalu pilih amplification dan masukkan programnya. Nah, habis itu buka tutup mesin, letakkan sampel di dalam plate dan tutup kembali. Setelah itu kalau aplikasinya telah selesai, ada tanda bunyinya kalau itu menandakan aplikasinya itu udah selesai. Nah, kalau udah terdengar suara bunyi dari mesinnya itu, kemudian tekan finish. Nah, kalau udah selesai, ambil terus tutup lagi dan cabut kabel listriknya, sama keadaan harus selalu bersih dan rapi. Yang selanjutnya ada microcentrifuge. Nah, ini tuh alat buat mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu larutan natan sama supernatan. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama hubungkan ke arus listrik, terus tekan on di belakang mesin. Buka tutup mesin dari penutup lasnya, masukkan larutan ke dalam tubnya yang ada di dalam, terus letakkan di kedua sisi dengan seimbang, baru lalu ditutup. Nah, habis ditutup, itu diputar lagi tombol pengaturnya, pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu. Lalu kalau udah diatur, tekan untuk menyalakan mesin. Selanjutnya, kalau misalkan setelah penggunaan, pokoknya mesinnya itu harus keadaan bersih dan rapi, serta kalau sebelumnya dihubungkan dengan listrik harus dicabut lagi kabelnya. Nah, selanjutnya ini ada alat-alat lagi, tapi alat-alatnya itu lebih kecil dibandingkan dengan alat-alat yang tadi. Yang pertama itu ada gelas piala, ada box mikrotip, tempat buat penyimpanan tip mikropipetnya, ada tip mikropipet, terus ada micropestle sama spatula. Lanjut lagi ada GD column, terus ada dry ice, terus ada cool box atau box ice, sama cetakan gel. Cetakan gel ini tadi buat cetakan gel agarose. Lanjut lagi, bahan yang digunakan dalam praktikum itu ada yang pertama DDH2O. Nah, DDH2O ini tuh fungsinya untuk mengencerkan primer. Nah, primer ini bukan primer make up ya. Nah, primer itu yang mana sih? Primer itu yang tengah. Nah, fungsinya itu tadi buat membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Terus ada plate. Plate itu tuh tempat sampel saat proses sequencing. Nah, terus ada yang namanya larutan TAE atau trisacetat EDTA. Fungsinya apa sih? Larutan ini tuh berfungsi untuk penyangga karena memiliki kandungan tadi trisacetat EDTA. Terus yang selanjutnya ini ada loading DYE. Fungsinya bahan ini tuh untuk menambah densitas. Kalau yang DNA leader itu fungsinya untuk elektroforesis produk PCR. Nah, ada lagi nih yang namanya DNA atau RNA shield. Fungsinya itu untuk metabarcoding, yaitu menguatkan sampel. Kalau tag PCR itu untuk dalam proses PCR. Terus kalau yang fluorescent itu untuk mengubah sinar UV. Ada lagi yang namanya itu GBT buffer, itu untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Kalau yang PROTK atau PROTK ini itu untuk merusak protein.
Tujuannya buat mengikat liquid. Nah, kalau yang terakhir itu ada etanol absolut. Etanol ini tuh buat sterilisasi agar bahan-bahan sama alat-alat itu nggak terkontaminasi dengan zat-zat yang lain. Nah, pemaparan materi tentang pengantar praktikum laboratoriumnya sudah selesai. Segitu aja tentang tadi prosedur operasional baku, terus alat-alat yang ada di laboratorium, sama bahan-bahan yang digunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video tugas saya yang selanjutnya, karena mungkin masih banyak lagi tugas-tugas video yang akan di-upload di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa, dadah.